warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Wahidah Salsabila dengan NIM 24030635, Fakultas Pertanian Program Studi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa proses pada metabolisme protein, yaitu penjelasan tentang proses reaksi transaminasi, proses reaksi deaminasi oksidatif, deaminasi non-oksidatif, proses sintesis urea, sintesis asam amino, dan sintesis heme. Baik, pada penjelasan pertama yaitu ada reaksi transaminasi. Proses transaminasi merupakan proses katabolisme yang melibatkan proses pemindahan gugus amino satu dengan yang lainnya. Bahan baku untuk reaksi ini adalah sepasang asam amino dan sepasang asam keto. Dalam proses ini, gugus amino akan dipindah ke salah satu dari 3 senyawa keto. 3 senyawa tersebut adalah asam pirufat, oksaloasetat, dan alpha-ketoglutarat. Pada transaminasi terdapat 2 enzim yang mempengaruhi, yaitu glutamat transaminase dan alamin transaminase. Hasil dari reaksi transaminasi adalah asam glutamat, di mana reaksi ini bisa terjadi dalam cairan sitoplasma ataupun mitokondria pada makhluk hidup. Saya juga akan menyebutkan contoh reaksi transaminasi. Yang pertama ada alanin ditambah A-ketoglutarat menjadi pirufat ditambah glutamat, dan yang kedua ada aspartat ditambah A-ketoglutarat menjadi oksaloasetat atau OAA ditambah glutamat. Pada penjelasan kedua, saya akan menjelaskan tentang reaksi deaminasi. Reaksi deaminasi ini terbagi menjadi 2 proses, yaitu deaminasi oksidatif dan deaminasi non-oksidatif. Pertama, saya akan menjelaskan proses deaminasi oksidatif terlebih dahulu. Deaminasi oksidatif merupakan proses metabolisme yang terjadi dalam lingkungan aerobik yang menghasilkan asam okso. Biasanya deaminasi ini terjadi pada saat malam hari ketika makhluk hidup sedang tidur, dan tempat terjadinya terdapat di hati. Bahan baku substrat utama dalam reaksi deaminasi oksidatif adalah asam amino, terutama glutamatat. Enzim yang digunakan dalam proses ini adalah enzim glutamat dehidrogenase dan hasil dari proses ini adalah nitrogen dan non-nitrogen, yaitu seperti alpha-ketoglutarat, NADH, dan NH3 atau amonia. Contoh reaksi dari proses ini adalah glutamat ditambah NAD+ ditambah H2 menjadi A-ketoglutarat ditambah NHDH ditambah NH3. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang deaminasi non-oksidatif. Deaminasi non-oksidatif adalah proses perubahan serin menjadi asam pirufat yang dihasilkan dari proses katalis dengan bantuan enzim serin dehidratase. Bahan baku dalam proses ini adalah serin dan treonin, sedangkan enzim yang digunakan adalah serin dehidrase untuk serin, treonin dehidratase untuk treonin. Produk yang dihasilkan dari reaksi ini adalah pirifat, A-ketobutirat, dan amonia atau NH3. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang proses sintesis urea. Proses sintesis urea adalah proses metabolisme di hati yang mengubah amonia atau NH3 dari zat toksik hasil deaminasi asam amino menjadi urea yang tidak beracun dan dapat dibuang melalui urin oleh ginjal. Bahan baku utama yang digunakan dalam proses ini adalah NH3, CO2, aspartat, ATP, ornithin, sedangkan enzim yang digunakan adalah CPS1, OTC, argininosuksinat sintase, argininosuksinat liase, dan arginase. Produk akhir dari proses ini adalah urea, fumarat, dan ornitin. Saya juga akan menyebutkan 5 reaksi yang terjadi pada siklus sintesis urea. Yang pertama ada NH4+ ditambah CO2 ditambah 2 ATP menjadi karbomil fosfat. Yang kedua, karbomil fosfat ditambah ornitin menjadi sitrulin. Yang ketiga ada sitrulin ditambah aspartat menjadi ATP ditambah aspartat menjadi
argininosuksinat. Lalu yang keempat ada argininosuksinat membentuk fuktarat ditambah arginin, dan yang terakhir ada arginin ditambah H2O menjadi ornitin ditambah urea. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintesis asam amino. Sintesis asam amino adalah proses pembentukan asam amino dari senyawa-senyawa sederhana di dalam tubuh. Proses ini adalah senyawa dari jalur metabolisme seperti pirufat, aksaloasetat, dan A-ketoglutarat, gugus amino, atau dari glutamat atau glutamin, serta energi atau ATP. Enzim utama yang digunakan dalam proses ini adalah transaminase, glutamat, dehidrogenase glutamin sintase, asparagin sintase, dan serin hidrosimetil transferase. Produk akhir sintesis asam amino adalah asam amino non-esensial yang digunakan untuk membentuk protein dalam memenuhi kebutuhan tubuh. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang sintesis heme. Sintesis heme ini adalah proses biokimia dalam tubuh untuk membentuk heme, yaitu molekul yang menjadi komponen penting dari hemoglobin, mioglobin, sitokrom, dan enzim lain yang mengandung zat besi. Bahan baku dari sintesis ini adalah glicin, succinil, CoA, Fe2+ atau besi, ATP, dan NADPH. Enzim yang digunakan adalah alasintatase, perfobilinogen deaminase, feroketalatase, dan lain-lain. Hasil akhir atau produk akhir yang dihasilkan dari sintesis heme ini adalah heme itu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah atau yang kurang jelas, mohon diampunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.